Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan sistem kontrol, untuk pertama kali kita bahas mengenai pengantar sistem kontrol. Dimana di sini akan kita bahas beberapa topik, yaitu mengenai yang pertama ada apa itu sistem kontrol, yang kedua keuntungan dari sistem kontrol, yang ketiga sejarah sistem kontrol, keempat konfigurasi sistem. Di sini ada sistem loop terbuka dan sistem loop tertutup, dan yang terakhir mengenai analisis dan tujuan desain sistem kontrol. Di antaranya ada transient response, steady state response, stabilitas, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, tadi ya masuk pada apa itu sistem kontrol. Jadi sistem kontrol merupakan bagian integral dari masyarakat modern. Banyak contoh penerapan sistem kontrol ada di sekitar kita, seperti mesin AC, CNC, pengatur level air, kendaraan yang dapat berjalan sendiri tanpa seorang sopir, dan lain-lain. Sistem kontrol terdiri dari subsistem dan proses atau plan yang dirakit menjadi satu kesatuan untuk tujuan memperoleh keluaran yang diinginkan dengan kinerja yang diinginkan menggunakan input atau masukan tertentu. Sebuah input merepresentasikan output yang diinginkan. Jadi di sini ada sebuah sistem kontrol. Kalau kita buat blok diagramnya, nah ini sistem yang paling sederhana. Jadi di sini bisa kita sebut sistem kontrol ya. Nah biasanya kalau dikupas lagi ada subsistem, namanya nanti ada pengontrol dan ada blok yang dikontrol. Nah yang dikontrol ini disebut sebuah proses atau plan. Nah plan ini nanti bisa berupa mesin-mesin seperti mesin-mesin di industri seperti CNC, terus ada mesin pembakaran, terus mesin mobil, dan lain-lain. Jadi pada intinya nanti ada input atau sebuah rangsangan ya. Nah input ini menunjukkan sebuah respon yang diinginkan. Lalu melalui blok sistem kontrol, di situ ada pengontrol, lalu mengontrol sebuah plan. Nah nanti outputnya adalah output yang kita inginkan tadi berdasarkan input yang dimasukkan. Jadi output atau disebut sebuah respon ya. Nah di sini adalah respon yang sesungguhnya ya, aktual respon. Misalnya kita mengacu pada sebuah lift. Ketika tombol lantai 4 ditekan di lantai pertama, lift naik ke lantai 4 dengan kecepatan dan akurasi kerataan lantai yang dirancang untuk kenyamanan penumpang. Grafik ini adalah sebuah grafik respon terhadap lift. Ini elevator response. Ketika kita menekan tombol lantai nomor 4, itu merupakan input yang mewakili output yang kita inginkan. Kinerja lift dapat dilihat dari kurva respon lift. Kita lihat di sini. Dua ukuran kinerja utama terlihat jelas, yaitu yang pertama merupakan transient response dan yang kedua adalah steady state error. Dalam contoh di sini, kenyamanan penumpang dan kesabaran penumpang bergantung pada transient response. Jika respon ini terlalu cepat, kenyamanan penumpang dikorbankan. Jika terlalu lambat, kesabaran penumpang yang dikorbankan. Steady state error adalah spesifikasi kinerja penting lainnya, karena keselamatan dan kenyamanan penumpang akan dikorbankan jika lift tidak rata dengan benar. Jadi garis yang ini yang berwarna hijau adalah garis yang menunjukkan respon dari sebuah sistem. Nah di sini contohnya adalah sebuah respon dari lift. Maka garis ini menunjukkan respon dari lift. Nah dari grafik ini kita bisa menganalisis bagaimana kinerja dari lift tersebut. Nah misalkan transient response yang ini ya, transient response. Jadi dari pergerakan lift dari lantai 1 ke lantai 4, nah ini ditunjukkan oleh transient response ini. Jika transient responnya lebih cepat ya, misalkan dalam waktu sebentar sudah sampai ke
ke posisi steady state-nya. Nah, di sini berarti kan pergerakan lift sangat cepat, dan ini membuat yang menaiki lift tersebut tidak nyaman jadinya kalau kita buat terlalu cepat. Nanti biasanya kalau terlalu cepat juga menimbulkan sebuah osilasi, malah nanti membuat penumpang lift tersebut takut. Atau misalkan kita buat terlalu lambat, jadi mencapai lantai 4 atau steady state-nya ini, itu kita buat lebih lama. Nah, ini juga akan membuat penumpang tidak nyaman karena tadi ya tidak sabar, jadi terlalu lama untuk meraih ke lantai 4. Di sini ada steady state response. Jadi ketika sebuah transient response itu meluruh ke 0, jadi tidak ada pergerakan, atau kalau di sini kan contohkan lift, jadi sudah tidak ada perubahan posisi. Lalu setelah itu ada steady state error. Nah, steady state error ini menunjukkan seberapa akurat jadi lift ini berhenti, apakah sudah tepat di posisinya. Harusnya kan rata dengan lantai luarnya ya, jadi orang kalau keluar mudah. Steady state error ini menunjukkan sebuah error, jadi gapnya ini adalah error. Tujuannya kan lantai 4 ini, di baris yang ini lurus ini. Nah, ini kalau semakin besar nanti berarti lift berhenti di posisi yang tidak tepat. Misalkan lantai gedungnya lebih tinggi daripada lift berhenti. Nah, seperti itu kan nanti penumpangnya tidak bisa keluar lift. Nah, untuk input seperti ini ya, input di sini ini adalah jenisnya adalah step input. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bahas keuntungan sistem kontrol. Dengan sistem kontrol, kita dapat memindahkan peralatan besar dengan presisi yang tidak mungkin dilakukan dengan tangan. Kita dapat mengarahkan antena besar ke arah terjauh alam semesta untuk menangkap sinyal radio yang redup. Mengendalikan antena ini dengan tangan tidak mungkin. Karena sistem kontrol, lift membawa kita dengan cepat ke tujuan, secara otomatis berhenti di lantai yang benar. Kita sendiri tidak dapat menyediakan daya yang dibutuhkan untuk beban dan kecepatan, tapi motor menyediakan daya, dan sistem kontrol mengatur posisi dan kecepatan. Ada 4 alasan utama merancang sistem kontrol. Yang pertama, untuk amplifikasi daya, power amplification. Jadi untuk penguat daya, ini misalnya antena radar yang diposisikan oleh putaran daya rendah dari tombol pada input membutuhkan daya yang besar untuk rotasi outputnya. Sebuah sistem kontrol dapat menghasilkan penguatan daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengendalian jarak jauh. Nah, misalnya robot yang dirancang dengan prinsip sistem kontrol dapat membantu manusia disabilitas. Sistem kontrol juga berguna di lokasi terpencil atau berbahaya. Misalnya lengan robot yang dikendalikan dari jarak jauh dapat digunakan untuk mengambil material di lingkungan radioaktif. Terus yang ketiga, kenyamanan bentuk input. Sistem kontrol juga dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dan mengubah bentuk input. Misalnya dalam sistem kontrol suhu, inputnya adalah posisi pada termostat, outputnya adalah panas. Dengan demikian input posisi yang nyaman menghasilkan output thermal yang diinginkan. Dan maksudnya nyaman ini mudah ya, mudah diatur. Jadi input posisi yang mudah menghasilkan output thermal yang diinginkan. Lalu yang keempat ada kompensasi untuk gangguan. Jadi mengurangi atau bahkan mengatasi ya, mengkoreksi sebuah gangguan. Keuntungan lain dari sistem kontrol adalah kemampuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan. Biasanya kita mengontrol variabel seperti suhu dalam sistem thermal, posisi dan kecepatan dalam sistem mekanik, dan tegangan, arus atau frekuensi dalam sistem kelistrikan. Sistem harus dapat menghasilkan output yang benar walaupun ada gangguan. Misalnya mengacu pada sistem antena yang menunjuk ke arah yang diperintahkan. Jika angin memaksa antena dari posisi yang diperintahkan, atau jika noise masuk secara internal, sistem harus dapat mendeteksi gangguan dan memperbaiki posisi antena.
Jelas, input sistem tidak akan merubah untuk melakukan koreksi. Akibatnya, sistem ini sendiri harus mengukur jumlah gangguan yang telah memposisikan ulang antena dan kemudian mengembalikan antena ke posisi yang diperintahkan oleh input. Nah, itu tadi 4 alasan utama kenapa kita merancang sistem kontrol. Di sini dibahas secara singkat ya mengenai sistem kontrol yang sudah dibuat manusia. Yang pertama ada kontrol level cairan. Orang Yunani mulai merekayasa sistem umpan balik sekitar 300 sebelum Masehi. Jam air ditemukan oleh Ceibios yang dioperasikan dengan meneteskan air ke dalam wadah pengukur dengan laju konstan. Ketinggian air dalam wadah mengukur dapat digunakan untuk mengetahui waktu. Agar air menetes pada laju yang konstan, tangki suplai harus dijaga pada level yang konstan. Ini dilakukan dengan menggunakan katup pelampung yang mirip dengan kontrol ketinggian air di toilet siram saat ini. Lalu kedua ada pengembangan untuk kontrol tekanan dan suhu uap. Pengaturan tekanan uap dimulai sekitar tahun 1681 dengan penemuan katup pengaman Denis Papin. Konsep ini dielaborasi lebih lanjut dengan pembobotan bagian atas katup. Jika tekanan ke atas dari boiler melebihi berat, uap dilepaskan dan tekanan menurun. Jika tidak melebihi berat, katup tidak terbuka dan tekanan di dalam boiler meningkat. Dengan demikian, berat pada bagian atas katup mengatur tekanan internal boiler. Nah, selanjutnya ada pengembangan alat kontrol kecepatan. Dimulai pada tahun 1745, kontrol kecepatan diterapkan pada kincir angin oleh Edmund Lee. Angin yang semakin kencang membuat baling-baling lebih jauh ke belakang, sehingga lebih sedikit area yang tersedia. Saat angin berkurang, lebih banyak area bilah tersedia. William Cabot mengembangkan gagasan tersebut pada tahun 1809 dengan membagi layar kincir angin menjadi kisi-kisi yang dapat digerakkan. Lalu mengenai stabilitas, stabilisasi, dan kemudi. Teori sistem kontrol seperti yang kita kenal sekarang mulai mengkristal pada paruh kedua abad ke-19. Pada tahun 1868, James Clerk Maxwell menerbitkan kriteria stabilitas untuk sistem orde ketiga berdasarkan koefisien persamaan diferensial. Pada tahun 1874, Edward John Root menggunakan saran dari William Kingdon Clifford yang diabaikan sebelumnya oleh Maxwell, mampu memperluas kriteria stabilitas ke sistem orde kelima. Pada tahun 1877, topik untuk hadiah Adam adalah The Criterion of Dynamical Stability. Sebagai tanggapan, Root mengajukan makalah berjudul A Treatise on the Stability of a Given State of Motion dan memenangkan hadiahnya. Makalah ini berisi apa yang sekarang dikenal sebagai kriteria stabilitas Routh-Hurwitz, Alexander Mikhailovich Lyapunov, juga berkontribusi pada pengembangan dan perumusan teori dan praktik stabilitas sistem kontrol saat ini. Seorang mahasiswa Chebyshev di Universitas Saint Petersburg di Rusia, Lyapunov memperluas karya Root ke sistem nonlinear dalam tesis doktoralnya tahun 1892 berjudul The General Problem of Stability of Motion. Nah, lalu masuk pada perkembangan abad ke-20. Baru pada awal 1900-an, kemudi otomatis kapal tercapai. Pada tahun 1922, perusahaan Sperry Gyroscope memasang sistem kemudi otomatis yang menggunakan elemen kompensasi dan kontrol adaptif untuk meningkatkan kinerja. Namun, banyak teori umum yang digunakan saat ini untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol otomatis dikaitkan dengan Nicholas Minorski, seorang Rusia yang lahir pada tahun 1885. Itu adalah pengembangan teoritisnya yang diterapkan pada kemudi otomatis kapal yang mengarah pada apa yang kita sebut hari ini, yaitu proporsional plus integral plus derivatif, atau yang disebut PID, atau 3 mode pengontrol. Dan selanjutnya aplikasi yang
sekarang berjalan, yaitu aplikasi kontemporer. Saat ini penerapan sistem kontrol secara luas dapat kita temukan dalam panduan navigasi, kontrol rudal dan pesawat ruang angkasa, serta pesawat dan kapal di laut. Misalnya kapal modern menggunakan kombinasi komponen listrik, mekanik, dan hidrolik untuk mengembangkan perintah kemudi dalam menanggapi perintah yang diinginkan. Perintah kemudi pada gilirannya menghasilkan sudut kemudi yang mengarahkan kapal. Perintah kemudi pada gilirannya menghasilkan sudut kemudi yang mengarahkan kapal. Kita lanjut pada slide berikutnya. Kita masuk pada sistem konfigurasi. Konfigurasi pada sistem kontrol itu ada dua, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Di sini ditunjukkan bagaimana komputer digital membentuk bagian dari konfigurasi sistem kontrol. Dimulai dengan subsistem yang disebut transducer input. Di sini dimulai dari ini, yang mengubah bentuk input menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh pengontrol. Controller atau pengontrol menggerakkan proses atau plan. Input kadang disebut referensi, sedangkan outputnya bisa disebut variabel terkontrol. Sinyal lain seperti gangguan ditambahkan ke pengontrol dan memproses output melalui sambungan penjumlahan atau yang disebut summing junction, yang menghasilkan perjumlahan dari sinyal inputnya menggunakan tanda terkait. Misalnya plan dapat berupa tungku atau sistem pendingin udara, di mana variabel outputnya adalah suhu. Controller dalam sistem pemanas terdiri dari katup bahan bakar dan sistem kelistrikan yang mengoperasikan katup. Karakteristik yang membedakan dari sistem loop terbuka adalah tidak dapat mengkompensasi atau mengkoreksi segala gangguan yang menambahkan sinyal yang dibawa dari pengontrol. Misalnya jika pengontrol adalah amplifier, elektronik, dan gangguan satu adalah noise, maka tambahan noise dengan amplifier pada sambungan penjumlahan pertama juga akan mempengaruhi proses, merusak output dengan efek noise. Output dari sistem loop terbuka rusaknya tidak hanya oleh sinyal yang ditambahkan ke perintah pengontrol, tapi juga oleh gangguan pada output. Sistem juga tidak dapat memperbaiki gangguan ini. Nah, untuk skema dasar dari sistem loop terbuka. Jadi pada intinya sistem loop terbuka, jadi tidak ada sebuah elemen yang dapat mengontrol dari output aktualnya ya, output yang sesungguhnya. Jadi dari input masuk ke transducer adalah sebuah komponen yang mengubah sinyal dari bentuk input tadi ya. Ini bisa berupa mekanik ataupun elektrik, nanti diubah agar dapat digunakan oleh controller ini. Jadi dapat digunakan oleh pengontrol. Nah, nanti pengontrol akan mengontrol sebuah proses atau plan ya. Ini bisa mesin yang dikontrol. Nah, dalam sebelum masuk ke sebuah proses atau plan, nah di sini ada nanti sebuah gangguan yang masuk. Jadi gangguan berupa gangguan internal ataupun eksternal. Nah, contohkan tadi untuk gangguannya adalah noise misal. Nah, ketika noise masuk, maka sinyal yang dibawa oleh controller juga akan ditambahkan ini ya, tambahkan oleh gangguan. Nah, yang masuk ke proses atau plan ini nanti sudah berupa sinyal yang dibawa controller dengan ditambahkan gangguan ini, ditambahkan noise, sehingga output setelah melalui proses atau plan ini sudah berupa sinyal yang ditambahkan sebuah noise atau gangguan. Nah, di output pun gangguan masih bisa masuk. Jadi ada dua gangguan di sini ya yang bisa masuk. Nah, jadi input atau referen, jadi input atau respon yang diinginkan itu kadang kalau di sistem loop terbuka itu tidak sesuai dengan ini input atau referennya. Jadi misalnya kita di sini menginput 30 derajat. Nah, misalnya keluar hanya 25 derajat. Dan ini sistem tidak dapat mengkoreksi hasil kesalahan itu. Jadi error yang sudah dihasilkan ya, sistem ini tidak ada komponen untuk mengetahui atau mendeteksi dari kesalahan tersebut. Nah, masuk pada sistem konfigurasi yang kedua, yaitu sistem loop tertutup. Nah, sudah jelas tadi ya kerugian dari sistem loop terbuka.
yaitu kepekaan terhadap gangguan dan ketidakmampuan untuk mengoreksi gangguan ini. Dengan begitu sistem ini dapat diatasi dalam sistem loop tertutup. Jadi kelemahan pada loop terbuka tadi dapat diatasi oleh sistem loop tertutup. Nah, di sini prosesnya dari input transducer mengubah bentuk input ke bentuk yang digunakan oleh pengontrol. Lalu output transducer atau sensor mengukur respon keluaran dan mengubahnya menjadi bentuk yang digunakan oleh pengontrol. Lalu di persimpangan penyebelahan atau di summing junction pertama, secara aljabar menambahkan sinyal dari input ke sinyal dari output yang datang melalui jalur umpan balik. Jalur kembali dari output ke persimpangan penyebelahan. Sinyal output dikurangi dari sinyal input. Hasil umumnya disebut sinyal penggerak atau di sini actuating signal ini ya. Namun dalam sistem di mana transducer input dan output memiliki penguatan kesatuan atau unit amplifier ya, yaitu transducer memperkuat inputnya sebesar 1. Nilai sinyal penggerak sama dengan perbedaan aktual antara input dan output. Dalam kondisi ini sinyal penggerak disebut error. Jadi dari output dibaca. Di sini ada output berupa transducer atau sensor ya yang mendeteksi apakah sama dengan input yang dimasukkan atau tidak. Nah, nanti dibaca misalkan di sini tidak sama, maka kan di penjeluman ini ada selisih. Jadi misalkan inputnya 30 derajat lalu outputnya nanti dibacanya 25 derajat, berarti ada selisih 5 derajat ya. Nah, ini di bawah, nah namanya ini nanti tadi sinyal penggerak atau actuating signal atau disebut error. Jadi perbedaannya ada 5 derajat itu errornya. Nah, di sini nanti controller akan ada elemen yang merubah ya. Jadi menyeimbangkan kembali agar outputnya ini bisa menjadi 30 derajat. Jadi sesuai input yang diinginkan. Nah, kalau misalkan input 30 lalu outputnya juga sudah 30, maka ini kan nanti sudah dibaca sama 0, berarti kan tidak ada perbedaan di sini. Jadi sistem loop tertutup mengatasi gangguan dengan mengukur respon output, mengumpankan pengukuran itu kembali melalui jalur umpan balik dan membandingkan respon itu dengan input di persimpangan penyebelahan. Jika ada perbedaan di antara kedua respon, sistem menggerakkan amplifier melalui sinyal penggerak untuk melakukan koreksi. Jika tidak ada perbedaan, sistem tidak menggerakkan plan karena respon plan sudah merupakan respon yang diinginkan. Nah, jadi yang paling mendasar membedakan antara sistem loop terbuka dan tertutup. Nah, kalau di tertutup itu ada sebuah feedback ya, umpan balik di sini, jalur feedback. Jadi yang mengukur atau mendeteksi dari output tadi setelah adanya gangguan-gangguan yang masuk. Nah, tapi kalau misalkan tadi ya inputnya 30 derajat terus hasilnya juga masih sama 30 derajat, maka di sini hasilnya kan tetap sama ya. Intinya nanti tidak ada perubahan, tidak ada selisih. Jadi kontrol ini berarti nanti tidak akan menggerakkan atau menyuruh plan ini untuk melakukan aksi agar nilainya 30 derajat karena hasilnya kan sudah 30 derajat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini masuk pada karakteristik sistem loop terbuka. Kita ketahui ya bahwa di sistem loop terbuka itu tidak memiliki jalur umpan balik. Lalu rangkaian sistem sederhana, jadi lebih mudah dalam perancangan. Karena tadi tidak ada komponen tambahan seperti jalur umpan balik, feedback, maka rangkaiannya itu lebih sederhana, tidak rumit. Nah, karena itu maka harganya pun jauh lebih murah, harga untuk sistem loop terbuka. Terus kelemahan lainnya ini sensitif terhadap gangguan internal maupun eksternal. Lalu tidak dapat mengkoreksi gangguan dari internal maupun eksternal. Tadi ya, karena tidak tahu misalkan outputnya itu ada yang salah, ada errornya. Kan tidak ada komponen yang mengukur ya. Tidak ada jalur umpan baliknya.
Nah, nilai akurasinya rendah karena kesalahannya tidak terkontrol, tidak diketahui. Nah, di sini untuk karakteristik mendasar dari sistem loop tertutup, intinya tadi ya, terdapat jalur umpan balik atau feedback. Terus sistem lebih rumit. Nah, karena lebih rumit ini ya, tadi butuh komponen-komponen lebih untuk feedbacknya. Nah, harganya pun lebih mahal karena itu. Terus kurang sensitif terhadap gangguan. Ini kelebihannya ya. Jadi dapat tadi yang mengkompensasi gangguan-gangguan yang terjadi. Terus dapat memperbaiki gangguan-gangguan dari internal maupun eksternal. Memiliki keakurasian yang tinggi. Nah, karena outputnya akan terus dikontrol, akan terus dimonitoring ya oleh transducer atau sensor di jalur kembali tadi di feedbacknya. Terus untuk yang terakhir, transient response dan steady state error lebih mudah dan fleksibel untuk dikontrol. Nah, kita lebih mudah untuk merancang ya, menyesuaikan steady state error dan transient response itu menggunakan sistem loop tertutup. Lalu masuk pada tujuan analisis dan desain dari sistem kontrol. Ini ada 4 pokok yang penting ya. Pertama ada 4 parameter yang penting, yaitu transient response, steady state response, 3 adalah stability atau stabilitas ya, dan 4 adalah pertimbangan-pertimbangan yang lain. Analisis adalah proses di mana kinerja sistem ditentukan. Misalnya kita mengevaluasi transient response dan steady state error untuk menentukan apakah mereka sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Desain adalah proses di mana kinerja sistem dibuat atau diubah. Misalnya, jika transient response dan steady state error sistem dianalisis dan ternyata tidak memenuhi spesifikasi, maka kita mengubah parameter atau menambahkan komponen tambahan untuk memenuhi spesifikasi. Sebuah sistem kontrol dinamis yaitu merespon input dengan menjalani transient response sebelum mencapai steady state response yang umumnya menyerupai input. Kita mengidentifikasi 2 tanggapan ini. Mengutip sistem kontrol posisi lift sebagai contoh, tujuan utama dari analisis dan desain sistem yaitu menghasilkan transient response yang diinginkan, mengurangi steady state error, dan mencapai stabilitas. Lalu masuk pada parameter yang pertama, yaitu transient response. Transient response merupakan parameter penting. Dalam kasus lift, transient response yang lambat membuat penumpang tidak sabar, sedangkan respon yang terlalu cepat membuat mereka tidak nyaman. Jika lift berosilasi di sekitar lantai kedatangan selama lebih dari 1 detik, perasaan takut dapat terjadi. Transient response juga penting untuk alasan struktural. Transient response yang terlalu cepat dapat menyebabkan kerusakan fisik permanen. Nah, tadi ya contohnya untuk lift. Jadi kalau transient response yang terlalu cepat pun membuat penumpang tidak nyaman ya, karena terlalu cepat pergerakannya. Misalkan sebelum mencapai steady state response terjadi misalkan osilasi ya, gelombang. Nah, maka di situ membuat penumpang juga akan merasa bingung ya. Jadi ada pergerakan yang aneh, sekarang naik turun. Nah, ini akan membuat penumpang lift juga takut. Nah, makanya kita harus mengoptimalkan bagaimana agar transient response ini sesuai, yang membuat penumpang nyaman namun pergerakannya juga tidak terlalu lambat ya. Kalau kita buat terlalu lambat juga nanti membuat penumpang tidak sabar. Masuk pada parameter selanjutnya, ada steady state response. Tujuan analisis dan desain lainnya berfokus pada steady state response. Seperti yang telah kita lihat, respon ini menyerupai input dan biasanya apa yang tersisa setelah transient meluruh ke 0. Misalnya respon ini adalah proses saat lift berhenti di dekat lantai 4. Kita peduli tentang keakuratan steady state response. Lift harus cukup rata dengan lantai agar penumpang dapat keluar. Kita mendefinisikan steady state error secara kuantitatif, menganalisis steady state error sistem, dan kemudian merancang tindakan korektif untuk mengurangi steady state error.
Dan ini merupakan analisis dan tujuan desain kedua kita. Nah, tadi ya ada steady state response dan steady state error. Jadi bagaimana membuat ini, misalkan kita lift tadi acuannya, bagaimana membuat lift tadi berhenti sesuai ya. Ketika masuk kepada steady state responnya, dia berhenti di posisi yang sesuai. Nah, terus dari situ kita bisa melihat steady state errornya. Nah, bagaimana nanti dalam merancang merancang sebuah alat. Nah, kita akan mengusahakan seminimal mungkin ya steady state errornya ini. Jadi steady state error tadi yang saya jelaskan ini ya, berupa gap ini. Gap ini adalah nilai errornya. Jadi kita mengusahakan bagaimana error ini sekecil mungkin. Jadi kalau bisa ya kita buat overlapping dengan referensi inputnya. Nah, misalkan tidak bisa, maka kita buat sekecil mungkin nilai error ini. Nah, lalu masuk pada parameter penting selanjutnya, yaitu stabilitas. Jadi diskusi tentang transient response dan steady state error dapat diperdebatkan jika sistem tidak memiliki stabilitas. Untuk menjelaskan stabilitas, kita mulai dari fakta bahwa jumlah respon suatu sistem adalah jumlah respon alami dan respon paksa. Jadi respon alami ini adalah natural respon disebutnya, terus respon paksa adalah forced response. Respon alami menggambarkan cara sistem menghilangkan atau memperoleh energi. Bentuk atau sifat respon ini hanya bergantung pada sistem, bukan input. Di sisi lain, sifat bentuk dari respon paksa bergantung pada input. Nah, jadi untuk persamaan sistem linear adalah jumlah respon sama dengan respon alami ditambah respon paksa. Agar sistem kontrol berguna, respon alami pada akhirnya harus mendekati nol, sehingga hanya menyisakan respon paksa, atau jika tidak akan berosilasi. Dalam beberapa sistem bagaimanapun, respon alami tumbuh tanpa terikat daripada berkurang menjadi nol atau berosilasi. Akhirnya respon alami jauh lebih besar daripada respon paksa, sehingga sistem tidak lagi dikendalikan. Kondisi ini yang disebut ketidakstabilan. Dapat menghancurkan perangkat fisik jika penghentian batas bukan bagian dari desain. Misalnya lift akan menabrak lantai atau keluar melalui langit-langit gedung. Sebuah pesawat terbang akan berputar dan tak terkendali, atau antena yang diperintahkan untuk menunjuk ke target akan berputar. Jadi pada intinya sejajar dengan target, tetapi kemudian mulai berosilasi di sekitar target dengan osilasi yang semakin besar dan kecepatan yang meningkat hingga motor atau amplifier mencapai batas outputnya, atau hingga antena rusak secara struktural. Plot waktu dari sistem yang tidak stabil akan menunjukkan transient response yang tumbuh tanpa batas dan tanpa bukti steady state response. Sistem kontrol harus dirancang agar stabil, artinya respon alami mereka harus meluruh ke nol saat waktu mendekati tak terhingga, atau jika tidak maka akan berosilasi. Dalam banyak sistem, transient response yang kita lihat pada plot respon waktu dapat berhubungan langsung dengan respon alami. Jadi jika respon alami meluruh ke nol saat waktu mendekati tak terhingga, transient response juga akan hilang, hanya menyisakan respon paksa. Jika sistem stabil, transient response yang tepat dan karakteristik steady state error dapat dirancang. Stabilitas adalah tujuan analisis dan desain ketiga kita. Jadi di sini adalah sebuah grafik yang berasal dari respon sistem yang tidak stabil. Nah, misalkan ini adalah tujuan dari target kita ya. Jadi output yang diinginkan atau input tadi ya, lantai 4 jika mengacu pada lift. Nah, di sini terjadi sebuah osilasi. Osilasi ini terjadi sampai hingga waktu yang tak terhingga. Nah, ini menandakan tidak adanya bukti bahwa sistem ini, respon ini tidak ada bukti steady state-nya. Jadi steady state responnya tidak ada. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa respon dari sistem ini tidak stabil. Atau bisa juga nanti berupa sebuah transient lalu berosilasi tapi terus akhirnya kembali ke steady state-nya.
Nah, ini tergantung nanti sebuah alat apa yang kita gunakan. Misalkan sebuah lift, maka tetap kita bilang itu tidak stabil, atau transient responnya terlalu lambat, ataupun di beberapa kasus kita sebut tidak stabil. Masuk pada slide berikutnya merupakan pertimbangan lain dalam perancangan sistem kontrol. 3 tujuan utama dari analisis dan sistem kontrol telah kita bahas, namun pertimbangan penting lainnya harus diperhitungkan. Misalnya faktor yang mempengaruhi pemilihan perangkat keras, seperti ukuran motor untuk memenuhi kebutuhan daya dan pemilihan sensor untuk akurasi, harus dipertimbangkan di awal desain. Keuangan adalah pertimbangan lain. Perancang sistem kontrol tidak dapat membuat desain tanpa mempertimbangkan dampak ekonominya, jadi dampak biayanya. Pertimbangan lainnya adalah desain yang kokoh. Parameter sistem dianggap konstan selama desain untuk transient response, steady state error, dan perubahan stabilitas dari waktu ke waktu ketika sistem yang sebenarnya dibangun. Dengan demikian, kinerja sistem juga berubah seiring waktu dan tidak akan konsisten dengan desain awalnya. Nah, itu tadi pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan. Baik, sekian untuk materi pengantar sistem kontrol, semoga bermanfaat.